Ya, maksud saya dapat apa enggak gitu aja Pak, simple Pak. Simple sekali. Orang Indonesia ini biasanya tambah-tambah sih. Dapat ya? Oke, artinya kekhawatiran kami itu hilang sudah Pak. Hilang kekhawatiran kami itu. Oh, kalau di data Dapodik tidak ada NIK, nggak ada urusan sama Disduk, nggak ada urusan mau dapat NIK atau enggak, tetap keluar ijazah anak itu. Nah, bahasanya kan seperti itu bahasa anak muda itu Pak. Nggak ada urusan sama kamu orang Disduk gitu kan bahasanya kan. Karena begini, kami setelah ini kan, setelah hari Selasa besok, insya Allah Senin tanggal 21-nya, kami akan konfirmasi data ini ke Disdik dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat melalui Sekda. Ini loh Pak, hasil dari sanding ini. Sebelum kami ke sana, setidaknya kami konfirmasi dulu sama yang masukin data. Kan seperti itu, jangan nanti kira-kira tahu Bapak Ibu dapat surat cinta dari dinas. Nggak benar kerjaan ini gini kan nggak pas kayak gitu kan. Dasarnya orang Disduk. Orang Disduknya nggak pernah konfirmasi ke kami kok, ngarang orang Disduk. Nah, saya dengan berbaik sangka datang ke sini untuk menyampaikan hal yang seperti ini. Oke, terjawab ya, pertanyaannya sama, jawabannya sama ternyata ya. Artinya Bapak Ibu, anak-anaknya yang tidak terdata NIK-nya di Dapodik, ketika lulus sekolah dia dapat? Oke, terjawab kekhawatiran kami. Jadi besok kalau ditanya sama Kepala Dinas Pendidikan, nggak ada masalah Pak sebenarnya Pak. Sama orang Disduk nggak ada NIK di data Dapodik kan gitu kan ya. Oke, kekhawatiran yang kedua. Apakah dana BOS itu berdasarkan NIK atau jumlah siswa? Jumlah siswa. Wah, mantap jawabannya. Ya sudah, berarti selesai kekhawatiran kami itu. Artinya anak yang tidak ada NIK di data Dapodik ternyata tetap masuk dana BOS-nya. Kenapa? Karena dana BOS-nya itu melihat jumlah siswa, tidak berdasarkan NIK. Oke, terjawab sudah selesai sebenarnya. Hanya saja Bapak Ibu, berdasarkan kejadian beberapa bulan yang kemarin ini, ketika dana bansos itu oleh Kementerian Sosial diinstruksikan untuk dilingkan ke database Disduk Capil. Apa yang terjadi? Ada 2.000 sampai dengan 3.000 masyarakat Lampung Barat tidak dapat bansos atau hilang namanya dari harusnya dia dapat dana bansos. Nah, kekhawatiran inilah yang memicu Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil untuk sampaikan ini kepada pihak sekolah bahwasanya kalau nanti data Dapodik ini dilingkan ke database Dukcapil, maka orang-orang yang namanya di surat cinta ini tadi tolong diperbaiki dari sekarang. Karena takutnya kalau ijazah berdasarkan NIK, dana BOS berdasarkan NIK, maka tidak akan cair itu semua kalau mereka masih bermasalah. Siapa yang akan tombok? Kalau muridnya 110 orang tidak masuk data, tidak masuk NIK-nya di Dukcapil. 900 berapa sekarang Pak? 940 kali 10, udah 9.400.000. Siapa yang mau tanggung coba? Siapa yang mau ganti? Artinya begini, kawan-kawan operator Dapodik, saya ingin kalau kayak kami di Dukcapil ini sudah terdoktrin sih dari CPNS, dari mulai ngelamar kerja, kami itu babu, kami itu pelayan masyarakat, bahasa kasarnya babu kami itu. Artinya ketika kerjaan kami sudah benar pun pasti banyak yang komplain. Oke. Apalagi kalau pekerjaan tidak benar. Nah, maksud saya data ini tolong diperbaiki. Saya sudah berikan solusinya. Yang tidak dibuat tidak dientrikan NIK-nya tolong dientrikan. Karena nanti jangan sampai kerjaan kita hari ini menghambat rezeki orang atau menghambat hak orang di kemudian hari. Kami sampaikan seperti ini, jangan sampai nanti kejadian dana bansos. Dana bansos itu kan kucuk-kucuk aja itu, tiba-tiba kementerian pengen linkkan ke data Disduk. Sehingga tiba-tiba hilang orang-orang itu. Nah, jadi kalau nanti ini udah dilinkkan data ini diintegrasikan dengan data Disduk, kita levelnya nggak di sini lagi kita levelnya. Kita level yang ini udah lewat. Oh, data kami udah bagus kok. NIK kami udah benar kok. Artinya seperti itu ya. Paham Bapak Ibu ya? Ya, artinya kekhawatiran-kekhawatiran kami tadi kami sudah sampaikan dan ternyata jawabannya memang untuk saat ini tidak ada masalah. Cuman ke depannya takutnya data ini dilingkan ke data Disdukcapil, data Dapodik ini, maka yang terjadi adalah beberapa siswa Bapak Ibu, ada nggak di sini sampai yang 100? Ada nggak? Dari 100 siswa datanya nggak keprint sama kami kayak gini. Kan bahaya itu kan. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu, lebih kurang saya mohon maaf, terkasar bahasa saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, ada saran kritik silakan disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk yang selanjutnya yaitu acara tanya jawab, kembali kepada Bapak Denny yang akan memandu. Dipersilakan. Saya langsung Bu ya? Iya. Oke. Bapak Ibu silakan bertanya, mengkritik di luar tema kita, tidak ada masalah. Sepanjang terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat. Mumpung saya masih di sini, apa yang bisa saya bantu saya jawab. Kalau tidak, saya akan sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan masukan dan juga koreksi. Oke, silakan. Sabar Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak atas waktunya. Yang saya tanyakan itu Pak, nama orang tua. Karena kemarin itu ada beberapa nama, maaf Pak, panjat pinang, gitu. Memanjat sebelum pinang jadi keluar anak. Sehingga ada anak yang di aktenya namanya X orang tuanya, di kakaknya namanya B. Itu kan bikin mumet. Ketika kami mengkonfirmasi ke yang bapak A, bapak A-nya tidak, itu kan nanti berseberangan dengan data kami. Karena berhubungan dengan sosial, kepribadian masing-masing itu satu. Terus yang kedua juga tadi yang kedua dari bapak itu. Oke, terus. Boleh menanyakan di luar ini tapi berkaitan dengan data NIK ya Pak. Oke. Yang kedua itu adalah data saya sendiri Pak. Oke. Data saya sendiri itu saya pindahan dari Kabupaten Cirebon, pindah jadi warga di sini yang akan berkaitan dengan hak pilih besok. NIK saya udah keluar KK dan KTP di sini, tapi ketika kemarin vaksinasi memasukkan nomor NIK saya itu masih berada di induk di Kabupaten Cirebon. Nah itu untuk solusinya saya minta petunjuk dari Bapak yang kedua. Oke. Saya kira langsung saya tanggapi ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang sama bisa ditunda pertanyaannya kalau sudah terjawab. Baik. Nama Bapak di akte berbeda dengan nama Bapak yang ada di kartu keluarga begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan dulu bahwasannya SIAK ini pertama kali diluncurkan di tahun 2004. Dulu namanya SIAK offline, bertepatan dengan tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh. Dulu SIAK ini 2004 itu mau online sebenarnya, hanya saja dikarenakan ada salah satu provinsi yang kena tsunami, maka percobaan dulu offline lah dia. Sehingga pada saat perjalanannya itu hampir bisa dipastikan, saya sampaikan, hampir bisa dipastikan data antara administrasi kependudukan, data antara dokumen kependudukan dengan data yang ada di pencatatan sipil. Bapak Ibu bisa ikutin nggak alur saya ini? Jadi kalau kita bicara Dukcapil itu ada dua berarti Pak. Dokumen kependudukan itu mulai dari kartu keluarga, KTP, KIA, SKP WNI, biodata WNI itu ranahnya administrasi kependudukan. Tapi kalau bicara masalah akta pencatatan sipil dari mulai lahir sampai dengan mati. Paham ya? Nah, jadi di sini ada dua keterkaitan di sini. Jadi polanya dari 2004 sampai dengan 2015, di pertengahan 2016 itu polanya adalah kerja sendiri-sendiri. Ada beberapa provinsi, kabupaten, kota yang sudah mengintegrasikan data ini, tapi hampir, walaupun aplikasinya satu, hampir semuanya ego sektoral, hampir semuanya sendiri-sendiri. Jadi masyarakat yang mengajukan akte, ngajuin akte. Masyarakat mengajukan biodata kependudukan, beda lagi nanti formnya itu. Sehingga ketika di tahun 2017 ada instruksi untuk disatukan, diintegrasikan aplikasi ini, muncullah seperti apa yang kata Bapak ini tadi, pertanyaan dia tadi. Ada di akte bapaknya itu, bapaknya sebenarnya lain namanya. Kemudian di data biodata kependudukannya sekarang, bapaknya sudah beda lagi kata dia. Sehingga pusinglah dia yang mana yang benar. Nah, untuk kasus yang seperti ini, insya Allah semenjak tahun 2017 sampai dengan hari ini, sudah kita minimalisir, tidak ada lagi kejadian nama bapak yang berbeda antara akte dengan biodata kependudukan. Artinya seperti ini, nama bapak itu kalau di biodata kependudukan di kartu keluarga itu kan ada di bawah Pak. Ada di bawah di kolom yang saya lupa 24 atau 25 itu kan ya. Ada nama bapak, ada nama ibu. Bisa saja saya katakan tadi, nama bapak
berbeda dengan nama kepala keluarga karena bapaknya ternyata memang bukan bapak asli dia. Bisa terjadi. Nah, jadi caranya adalah cara mengeceknya ke Dukcapil. Kami nanti akan mintakan akte kelahiran yang asli sama dokumen dokumen pendukungnya seperti misal buku nikah orang tuanya. Kalau ternyata memang orang tua aslinya bukan yang tertera di mana di biodata kependudukan yang benar ada di akte pencatatan sipil, kami akan ikutkan nama yang di bawahnya itu. Paham ya? Tapi kalau ternyata aktenya yang salah, maka kita akan terbitkan akte yang baru dengan menyamakan biodata kependudukannya. Paham ya? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, data kependudukannya. Sebenarnya saya tanya dulu, NIK yang keluar NIK Cirebon apa NIK Lampung Barat? Tetap di Cirebon. Oke, udah benar. Berarti pakai SKP WNI ya. Hanya saja datanya nggak update ketika mau vaksinasi ya. Bapak Ibu sekalian, database kependudukan itu update-nya per menit, per second. Hari ini Bapak Ibu update data, insya Allah akan terupdate hari ini juga. Hanya saja yang jadi masalah adalah pihak ketiga yang mau pakai data kami. Paham nggak? Mereka sudah dikasih hak akses untuk mengupdate data sendiri, tapi banyak yang tidak mau ambil. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, ada kepentingan masing-masing. Ada data bansos tidak mau diupdate sampai dengan kemarin. Begitu diupdate, luar biasa hilang data mereka itu. Luar biasa hilang data mereka. Begitu juga data vaksinasi gitu ya. Data kesehatan, begitu diupdate luar biasa hilang juga data mereka. Padahal kalau mereka mau pakai data ini update per second, real time. Hanya saja kayak misal contoh kasus pendaftaran CPNS. Banyak kawan-kawan yang daftar CPNS itu merubah KK terlebih dahulu mereka. Kemudian ketika mereka daftar masih keluar data yang lama. Karena pihak ketiganya, panitia untuk pelaksanaan seleksi CPNS nasionalnya, dia tidak update real time. Dia 6 bulan sebelumnya, dia ambil data mentah kami 6 bulan sebelumnya. Jadi dalam pengolahan data itu ada 2 pakainya. Data DKB semester 1, data DKB semester 2. Cek aja nanti, kapan Anda pindah ke sini? Per tanggal berapa Anda pindah? Lupa ya. Jangan lupa ya Mas. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lampau, oke. Pindah ke sininya dari tahun 2017. Enggak, administrasi kependudukannya. 2 tahun yang lalu. Berarti 2018 ya? Oke, 2018 Anda pindah. Anda cek data itu untuk vaksinasi kapan? Vaksinasi bulan pertama itu. Bulan April atau Bulan April 2021. Harusnya data Anda udah terupdate harusnya. Harusnya udah terupdate data Anda. Ya, hanya saja karena data dinas kesehatannya tidak link ke Dukcapil secara online per real time, maka tidak akan terlihat. Nggak usah jauh-jauh, data KPU aja seperti itu data KPU. Karena itu saran saya nanti silakan difotokan ke saya KK KTP-nya, terus buat keluhannya update DWH gitu. Ada kan nomor online saya kan di situ, di sini kan ada ya. Silakan saja nanti ya. Disebutkan keperluannya untuk vaksin. Sehingga di Kemendagri itu disiapkan database DWH, data warehouse, data gudang. Jadi Bapak Ibu yang mengalami hal yang seperti ini, datanya tidak update, silakan informasikan kami, nanti kami akan updatekan ke pihak ketiga yang menggunakan data. Saya kira itu jawaban 2 pertanyaan ini. Kalau ada yang lain, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang perlu saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman. Siapa? Ini dari bentuk SD Negeri Karjaya. Ya. Pada tahap pertama pengadaan kartu KIH, kita sudah coba dari jumlah lebih kurang 300 siswa bisa tercover sampai 280-an. Ada 20-an orang atau siswa yang tidak tercover karena berbagai masalah. Oke, siap. Terutama perbedaan antara NIK yang ada di kartu keluarga dan juga di akte. Oke. Nah, itu kan kembali lagi. Nah, setelah beberapa siswa jadi masalah, kami kembalikan ke orang tua. Karena masalah itu kan adalah masalah kependudukan itu di keluarga. Tetapi mereka tidak mau ambil pusing. Lalu semono wae lah, alat WTA kalau orang pusing. Nah, itu kata mereka. Jadi, itu mereka juga mendukung. Siap. Nah, kami bingung. Ya, sampai saat ini itu belum terrealisasi kasus kayaknya.
Nah, kedua kali pada pengupdatean dapodik kemarin terjadi selisih lagi antara nik yang ada di akte dan ada di kartu keluarga. Tetapi yang paling mudah itu kartu keluarga. Yang di akte itu berkisar 4 tahun yang lewat. Nah, itu perbandingan keluarnya. Kami kembalikan lagi. Tetapi hal-hal itu mereka tidak mempunyai respon. Nah, maka ini juga menjadi suatu hal kendala bagi kami di sekolah untuk bisa menyatukan itu. Nah, kedua kali masalah pembuatan kartu KIA ini, dia kan ya oke, kalau masalah dia hanya fotokopi dan ini apa tuh ngantar-ngantar masih bisa dikendalikan oleh sekolah karena rata-rata sekolah punya printer yang bisa fotokopi. Nah, umpamanya banyak kan bisa kami titipkan dengan di operator yang ada di kecamatan. Tetapi mereka hanya memberikan berkas tanpa memberikan foto. Nah, apakah itu bisa dicetak juga tanpa ada foto apa bagaimana? Ini mohon nanti penjelasan karena ini hal-hal yang sudah kita lewati. Nah, kalau masalah dia kebanyakan masalah, kalau masalah ada kesulitan pulpen, kami kembalikan ke orang tua untuk menghadap sendiri ke Dukcapil. Nah, terus berkas yang tadi sudah disampaikan, kalau ada kesalahan-kesalahan kumpulkan ini, kalau hanya satu dua aja kan apa itu bagaimana mengantar cuman berkas 2 orang ke Dukcapil ke Wai Mengaku. Mungkinkah itu bisa kami titipkan di kecamatan atau bagaimana, itu mohon solusi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak dari SD Trimekarjaya. Ada setidaknya saya catat 3 keluhan lah di sini. Yang pertama masalah data yang dipulangkan karena terkait perbedaan antara nik di akte dan di KK atau segala macamnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan juga Perbup Bupati tahun 2018 itu sudah kita revisi tentang adanya persyaratan pembuat KIA melampirkan fotokopi. Ayo, fotokopi apa? Benar. Fotokopi buku nikah. Kita revisi di tahun 2019 dengan Perbup nomor 62 menghilangkan frasa itu. Jadi buat Kia sekarang nggak perlu lagi pakai fotokopi buku nikah. Oke? Tapi perlu dipahamkan kepada masyarakatnya bahwasanya akte yang keluar nanti akan ada frasa anak dari Bapak A dan Ibu B dari perkawinan yang belum tercatat. Paham? Oke, itulah enaknya ngumpulin kepala sekolah dengan operator. Sekali ngoceh, paham. Senang saya jadinya. Baik. Selanjutnya data yang dipulangkan tersebut, Bapak Ibu, saya mohon dengan keikhlasannya lah. Anak-anak Bapak Ibu sendiri, anak didik Bapak Ibu sendiri, tolong kami meminta sih. Walaupun kami tidak memaksa, ya data ini kalau sudah terkumpul, seandainya mereka mau buat, dikumpulkan kembali dengan Bapak Ibu, dibuatkan secara kolektif kepada kami seperti dulu. Boleh dengan cara dibawa ke Dukcapil langsung, alhamdulillah. Boleh dititipkan ke operator kecamatan saya. Yang BNS ada Wildan sama Edi, yang di Suwoh ada Langgeng sama Andre. Nanti saya share nomor kontak mereka. Silakan tengah malam juga bangunkan mereka. Udah tugas mereka. Karena dulu tugas mereka itu enak, tugas mereka dulu berat, tugas mereka itu dulu. Perekaman EKTP. Saya ingat jam 1 sampai jam 2 malam kalau di balik bukit itu belum berhenti perekamannya. Hari ini nggak ada tugas mereka sekarang. Hari ini nggak ada tugas mereka itu. Rekaman cuma 1-2 sehari. Gaji tetap seperti zaman dulu juga. Artinya malah ada penambahan setiap tahun itu gajinya. Jadi silakan diganggu mereka tidak apa-apa. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, saya sudah cantumkan nomor pelayanan online. Silakan dikirimkan melalui pelayanan online dengan cara direkap. Artinya seperti ini. Kalau data itu sudah benar seperti ini, Bapak Ibu tinggal cantumkan fotonya aja. Pak Samsi masih ingat ya, belangko online itu ya? Cukup nama, nik, foto anak itu. Selesai. Ada 100 anak, direkap dalam Excel, kirimkan ke saya. Insya Allah 2-3 hari saya akan kasih kabar. Jadi tidaknya itu. Oke? Oke, saya kira itu. Jadi mohon Pak Trimekarjaya dikoordinir maksud saya. Jangan dipulangkan lagi ke mereka kalau mereka berat untuk mengurusnya. Kami akan bantu. Ini pengalaman kita, ini pengalaman ya. Siapa? Kita tanya jawab. Nah, apalagi yang waktu dulu kan surat nikah. Kalau non muslim dia harus ngambil bukan di Akte capil lah, Pak. Ngambil Dukcapil itu keluarin. Jadi kadang-kadang ketika mereka ke sana bolak-balik, namanya masalah
Jangan keluar. Kita bukan nggak mau menolong, sudah kita tolong. Nah dari situ belum ada lagi, maka sekarang kelas 1 kelas 2 belum ada KIA karena belum kita putuskan lagi dan juga belum ada revisi itu belum sampai ke kami syarat-syaratnya. Tetap saya gunakan bahasa pimpinan saya, tolong dibantu. Tetap seperti itu Pak. Karena berat, mungkin mereka berat, mungkin dari segi biaya segala macam mereka ke sana ya. Jadi saya kasih solusi gini aja Pak. Berkasnya kirimkan via online aja Pak. Sampaikan ke mereka. Kami itu bukan kesulitan berkas mengirimkan. Oke. Masyarakatnya kamu peduli. Kalau berkasnya saya tuh bisa kirimkan di Wildan. Ya, oke. Kemarin aja nyampe titipannya kok. Nyampe semua dan dulu KIA yang terakhir dia yang bawa nyampe. Cuman berkasnya masyarakat enggak peduli. Itu yang jadi. Oke, begitu Pak ya. Nah, kadang-kadang ada juga wali murid kami itu ada yang enggak punya nik. Nah, di samping mau dia ini apa bersama neneknya, orang tuanya sudah bisa. Yang satu orang tuanya jadi TKW, yang satu yang laki tak pergi di mana. Anak ini kelas 5 posisi sekarang nggak punya nik, disuruh buat kartu keluarga, orang tuanya itu agak 80% juga niknya. Nah, kami kembali koordinasi dengan Pekon juga tidak respon. Sedangkan anaknya itu yang cerdas yang kelas 5. Oke, nanti jadi PR kami itu Pak. Ya, itu PR kami. Jadi kalau seandainya masyarakatnya Badung, tapi saya jujur Pak. Kami nggak ada kendala. Oke. Siap. Oke, kalau untuknya seperti itu, kalau memang masyarakatnya sudah seperti itu tarafnya Pak ya apa boleh buat. Ke depan saya minta juga ada ketegasan dari pihak sekolah. Kalau seandainya memang data ini data dapodiknya harus pakai nik, ya jangan dientrikan. Kalau namanya itu jangan ditulis 0 kayak gitu kayak kemarin itu, nggak usah dimasukkan sama sekali kalau gitu. Tapi di dapodik, nah ini Iya. sinkron dengan dapodik. Oh. Apabila dia nggak ada di dapodik, maka dia nggak bisa sinkron dapodik di sekolah itu. Mau kita keluarkan dari dapodik, ya kita mau memutuskan hak anak untuk pendidikan. Itu dia, sampai ke taraf situ seharusnya. Si Malaka. Sampai ke taraf situ sebenarnya Pak. Iya betul. Jadi ya. Atau dimasukkan ke kakak satu orang aja lah, ke bapak atau ke siapa yang mau nampung gitu maksud saya. Tidak apa-apa. Siap. Baik. Untuk update data Dapodik, terima kasih udah ada respon seperti itu. Dan memang untuk update data Dapodik sendiri, dia berbasis NIK kalau di kami itu. Tidak melihat NIK yang ada di akte, tapi NIK yang ada di kartu keluarga. Sekali lagi, buat kawan-kawan operator, NIK yang ada di kartu keluarga. Sekali lagi, NIK yang ada di kartu keluarga. Ya, paham ya? Karena bisa saja akte tidak ada NIK, bisa saja akte luar Lampung Barat.